Oke, shalom semua. Selamat datang ke live streaming kita. Pada hari ini kita akan datang untuk menyambut hari Jumaat ataupun dikatakan Good Friday, Jumaat Agung. Jumaat Agung. Dan mari sebelum kita mulakan kita pujian dan penyembahan, mari saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami ini untuk berdoa Tuhan, untuk pujian dan penyembahan kami seperti nanti. Biarlah Tuhan setiap lagu-lagunya dinaikkan Tuhan, akan memuliakan Engkau, dan berikanlah kami Tuhan sukacita, penghiburan yang Bapa. Dan Tuhan kami berdoa dimanapun kami berada pada waktu ini Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami berdoa Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan akan ada ikut serta dengan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan lagu kita. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, haleluya. Tiada yang dapat memisahkan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang
kita menyambat Bapa pada hari ini. Berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu naikkan pujian kita sekali lagi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hati. Engkaulah sumber pengharapan, kuasamu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku pikul,
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah tak terindah yang di pikiranku, warnai Yesus yang kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah tak terindah yang di pikiranku, hargai karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah tak terindah yang di pikiranku, hargai Yesus Engkau kagumi, Yesus Engkau kagumi, Yesus Engkau kita terus di dalam hadirat Tuhan. Mari kita fokuskan pikiran hati kita kepada Tuhan. Haleluya.
kami minta atas kelemahan dan kekurangan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kekuatan dan penghiburan yang Bapa di dalam hidup kami. Dan juga Tuhan kami berdoa supaya setiap lagu penyembahan dan pujian kami Tuhan tadi akan menyenangkan hatimu, dan juga ia akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama kita katakan amin. Haleluya. Baik, shalom dan selamat pagi, salam sejahtera. Selamat hari Jumat Agung untuk semua kita dan dimana kita berada. Pagi hari ini adalah satu peristiwa yang banyak dunia menyambut, dan buat pertama kali di seluruh dunia menyambut perayaan ini, Jumat Agung ini, di rumah masing-masing. Kita sangat percaya bahwa adanya Tuhan dalam setiap apa keadaan, dan ini menunjukkan kepada kita saudara bahwa Tuhan Allah kita itu tidak terbatas dengan keadaan apapun, ya. Tuhan Allah kita tidak terbatas dengan masa. Tuhan Allah kita tidak terbatas dengan keadaan atau situasi, sebab Tuhan atas segalanya. Ya, selepas kita menyembah Tuhan tadi, kita percaya inilah waktunya untuk kita mendengar firman Tuhan, di mana yang sudah saya sampaikan dalam WhatsApp maupun Facebook kita. Tema kita yang sama kita belajar hari ini yaitu sudah selesai. Ya, mungkin Anda lihat slide di sana, sudah selesai. Ya, kita tahu bahwa akhir seseorang sebelum menutup mata, kata-kata terpenting dalam kehidupan ataupun wasiat yang terpenting dalam kehidupannya itu yaitu katakan segala sesuatu, dan ini dikatakan sudah selesai. Ya, seperti yang terdapat dalam Yohanes 19 ayat 30 yang mengatakan bahwa Yesus berkata semua itu sudah selesai. Jadi renungan kita bersama pagi hari ini saya lebih membawa ke depan apa yang sudah selesai, dan paling penting apa itu kita punya respon, ya. Kalau sudah selesai itu apa, ya. Selalu orang bertanya apa yang selesai, Pastor. Oke, terangkan ini selesai. Misal kata selesai hutangmu, selesai tujuan, dan selepas selesai hutang itu apa? Berdiam diri ataupun bagaimana? Jadi itu yang mau kita katakan bersama. Ya, banyak di negara-negara, ya. Kata selesai ini ditulis dalam bahasa Yunani-nya itu tetelestai. Itu dalam bahasa Yunani-nya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa yang kitab Janji Lama, itu dikatakan kaulah Tuhan. Kaulah. Artinya sudah selesai ataupun sudah sempurna. Angka yang itu sudah dikatakan sudah sempurna, saudara. Itu yang dikatakan di situ. Jadi diterima. Nah, hari ini kita mau tahu apakah kenyataan yang begitu signifikan di kayu salib, ya, di mana Yesus menceritakan itu di kayu salib, ya. Cerita Yesus itu di kayu salib, sehingga sebelum dia menyerahkan nyawa dia sempat berkata sudah selesai. Ya, selesai. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan tangan, jiwa dan roh. Yang pertama kita lihat saudara, yaitu apa yang terselesai itu. Pertama itu kita lihat dari skop Tuhan Allah kita sudah menggenapi, ya. Salah satu fakta penting dalam ilmu apologia yaitu tentang Yesus Kristus itu sendiri, pribadinya sendiri. Sebab Tuhan Yesus itu satu pribadi yang dinabuatkan oleh para tokoh-tokoh Alkitab mengenai Yesus, ya. Kalau berkatakan tentang siapa Nabi, kenapa dia Tuhan, salah satu dia Yesus itu dibuatkan, diceritakan berbanding dengan pegangan lain yang hanya menceritakan
dia memulakan mengasas. Tetapi ini diceritakan oleh manusia tentang adanya Yesus dan adanya Juru Selamat. Itu tentang soal penggenapan, saudara. Ya, apa yang sudah selesai? Satu, selesainya dia menggenapi everything, dan segala dibuatkan, segala yang ditunggu oleh generasi sebelumnya, dan Yesus berkata di kayu salib, itu dikatakan sudah selesai. Di kayu salib menceritakan. Ya, apakah pribadi kita memiliki pribadi yang benar? Katakan hari ini saya bertanya kepada kita. Apakah kita berani mengatakan menubuatkan seorang pribadi akan lahir? Mungkin saya seorang. Orang mungkin tidak percaya kalau bukan Tuhan. Tetapi 10 keturunan ataupun generasi 2 saja ataupun 1 generasi seterusnya tidak ada menubuatkan apa yang sudah saya nubuatkan. Mungkin mereka ceritakan, datuk moyang saya itu hanya bercakap saja dulu. Nah, itu harus kita ingat kalau bukan Tuhan. Tetapi ini, kalau kita lihat dalam perjanjian lama satu persatu, kita akan kupas nanti. Itu akan lihat dari kitab Kejadian dan seterusnya, Mazmur bagaimana. Ya, itu dikatakan. Dan juga dikatakan dia akan disalibkan bersama 2 penjahat. Exactly seperti nanti saya akan berikan video untuk kita lihat yang hampir setengah jam, itu banyak saya edit, banyak potong sudah. Saya harap Anda enjoy terus dengan video kita. Selepas ini ada video klip supaya kita dapat menghayati. Saya juga percaya bahwa kita sudah juga melihat video ini, ya, Passion of Christ, tapi kalau asarnya itu dalam bahasa Hebrew, Ibrani. Saya coba dapatkan kepingan asar dari itu, kepingan ataupun soft kopi yang asal itu saya tidak berjaya mendapat. Jadi ini yang saya dapat itu dalam bahasa Spanyol. Jadi ada yang dapat saya translatekan, tapi yang akhir-akhir itu saya terjemahkan untuk kita sesuai dengan Alkitab, ya, sebab bahasa Spanyol. Jadi kita melihat, kita pahami cerita dia. Saya rasa kalau ini Anda ingin merujuk perkataan mereka itu boleh Anda lihat dalam Alkitab Anda masing-masing. Yang pertama menggenapi, saudara. Nah, di sini dalam kitab Kejadian, kan, 3 ayat 15, ketika manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan berfirman kepada perempuan itu, tetapi keturunannya akan menginjak kepalamu. Hari ini terjadi, ya, keturunannya akan meremuk, ya, kepalamu dengan kakinya. Dari Kejadian, selepas jatuh Tuhan membuatkan akan datang. Siapakah pribadi itu? Lanjut daripada itu, saudara, kitab Keluaran, ya, peristiwa Paskah, ya, Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 8, ini diceritakan tentang pengorbanan anak domba. Anak domba siapa? Penebusan. Bahwa mereka telah ditebus daripada malaikat maut ketika mereka keluar daripada tanah Mesir itu, ya, karena itu ditebus. Ini satu nubuatan ataupun praktik amalan yang menggambarkan tentang apa yang dikatakan sudah selesai itu. Saya membawa Anda ke depan kenapa adanya apa yang terselesai itu, supaya Anda punya poin sedikit, ya, tentang gambaran dalam bilangan, ya, bilangan 2 ayat 9 tentang ular temaga netizen, ya, yang sempat disembah oleh umat Israel. Itu ular temaga yang dibuat oleh Musa ketika mereka keluar dari tanah Mesir juga. Kan banyak umat Israel ketika itu merungut dan Tuhan memberi amarah, keluarlah semua ular-ular senduk. Ya, berapa banyak Israel di situ? Mungkin tertahu satu ular senduk biasa kan, ada gigit satu tuh. Tapi saya percaya mereka mati karena bisa, bukan mati ditelan ular, ya. Kalau ada ulu sawah di situ mungkin ada dibelit ke apa. Anyway, cerita itu tentang hari itu. Tetapi ini menggambarkan ketika mereka dipatok ular,
Ya, ketika umat Israel itu dipatuk ular, saudara, umat Israel itu dipatuk ular, dan ketika itu juga mereka memandang ular tersebut. Ya, ketika memandang umat tersebut, mereka mendapat selamat. Ini satu gambaran bagaimana. Seterusnya dalam Mazmur 22 yang menggambarkan bahwa Mesias akan datang dan menderita. Banyak penderitaan yang diceritakan Mesias itu, saudara. Apakah jenis penderitaan dia, apa diceritakan? Yang terakhir, Mesias akan menderita sengsara dan disalibkan bersama penjahat. Nah, ini cerita tunggal yang kita lihat bersama, saudara, supaya kita dapat tahu tentang bagaimana Allah itu menggenapi apa yang dinubuatkan. Sekali lagi saya katakan, bagaimana Yesus Allah kita itu menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Itu ribuan tahun, saudara, ribuan tahun. Dari Perjanjian Lama, kitab Pentateuch yang ditulis oleh Musa, dan terusnya kitab nabi besar, nabi kecil, dan juga puisi-puisi itu banyak menceritakan itu. Berapa lama rentetan itu, saudara, mengatakan hal akan lahir Yerusalem, mengatakan bahwa ini akan terjadi, dan itu dikatakan Yesus di kayu salib sudah selesai. Segala persoalan mereka nantikan ribuan tahun, saudara, bukan 2-3 bulan, ribuan tahun itu selesai. Nah, kita lihat apakah manfaatnya. Saya bagi sedikit saja manfaat penggenapan Tuhan di kayu salib. Ya, yang pertama itu saya kongsikan ini, jalan masuk ke Maha Kudus, dimana ketika Yesus kata begitu, tirai bait Allah itu terbelah dua. Nah, kalau bukan Allah, sekali lagi, kalau bukan Allah, bukan Tuhan, Yahweh, Adonai, apakah gelarannya dipanggil, tidak siapapun yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus kecuali Tuhan itu sendiri. Ya, kalau saya ceritakan apa itu cerita-cerita tentang mereka ini, saudara, setiap iman besar mengambil undi setiap tahun, di mana mereka akan mengambil undi itu. Mereka akan mereka akan mengambil undi, dan sebelum mereka masuk ke bait Allah, ruang Maha Kudus, itu harus diikat, badan mereka diikat, ya, dan pakai loceng. Satu orang dimenangkan Tuhan masuk, itu pun imam. Persiapannya sangat rapi, jangan ada celah. Untuk 1 tahun 1 orang boleh masuk ruang. Betapa kudusnya Tuhan itu, saudara. Nah, ketika imam itu masuk, saudara, kalau dia kedapatan berdosa seperti kita pada hari ini, siapa kita? Kalau loceng itu tidak berbunyi lagi, kan? Kalau yang masih hidup mereka tarik. Kalau loceng tak bunyi, itu tarik saja, sudah jadi mayat, saudara, sudah ditarik. Maukah kita seperti hukum yang mencekam itu, begitu kan? Tapi ketika Yesus katakan selesai, kita semua hari ini boleh menyembah Allah. Itu sebabnya ada nyanyian, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, terus derek. Itu manfaat yang dikatakan sudah selesai. Yang sekali lagi saya katakan dalam video itu, mengatakan gambar bagaimana tirai bait Allah terbelah dua. Imam-imam berasa itu saya katakan, kalau bukan Tuhan, ya, tidak ada yang berani menyentuh tuh bait Allah itu. Ya, Uza ingin menyelamatkan itu tabut penyajian, disambar Tuhan. Apatah lagi ini sudah bait Allah itu dijaga rapi, bukan sembarangan, saudara. Itu manfaat
yang kita dapat rasakan hari ini. Ya, tirai bait Allah itu terbelah dua. Ya, membuatkan kita apa tuh? Rasa bersyukur memiliki kesempatan yang Tuhan beri. Nah, saudara, saya hanya bagi satu manfaat, banyak manfaat yang lain. Ya, antaranya memang yang paling kita katakan adalah pengampunan dosa itu. Ya, banyak orang mengatakan, Tuhan kamu mati. Ya, lalu diketawakan. Tetapi tidak mereka menceritakan tentang pada hari Easter, hari kebangkitan. Mereka coba tutup. Ya, hari ini kita merayakan itu, saudara. Nah, yang saya bawa ini, saudara, antara bermanfaat, mengampuni dosa, dan juga kita boleh menyembah Tuhan dengan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Yang seterusnya, yaitu yang ingin saya tekankan, apa respon kita terhadap manfaat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apa respon kita, saudara? Ya, apa respon kita sebenarnya? Contohnya kalau kita mendapat jubah ataupun kereta. Kereta untuk dipakai, saudara, bukan hiasan di rumah, betul? Mungkin menjemput jemaat, membawa pelayanan kah, itu fungsi kereta yang kita mau katakan. Tetapi kalau dia tidak dipakai, itu yang dikatakan apa manfaat yang telah Tuhan berikan dan korbankan dan lakukan untuk kita, saudara. Apa respon kita? Ya, apakah respon kita terhadap perkara ini, saudara? Yang pertama, saudara, saya hanya bagi sedikit respon supaya kita dalam melihat video nanti mungkin Roh Tuhan berbicara kepada kita. Yang pertama itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, setelah kita masuk dalam ruang Maha Kudus, mari semua kita bergaul erat dengan Tuhan, bahwa tidak ada halangan lagi ataupun yang membuat kita itu lagi, cuma kita dapat direction. Ya, ruang Maha Kudus itu, ya, bersama dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan dalam kekudusan. Ketika kudusan ini dalam bahasa aslinya itu, saudara, hagios, ya, yang dipisahkan dan dikhususkan. Ini kata kekudusan hagios, maksudnya kudus yang kita terpisahkan dari dunia ini, tidak dimulakan. Macam seperti ruang Maha Kudus, hanya selected people, orang yang terpilih saja boleh masuk ke tempat tersebut. Dan ini dikatakan hagios, tempat khusus. Nah, kalau kita sudah dikhususkan Tuhan, pengorbanan Tuhan mengkhususkan manusia berada dalam hadiratnya. Inilah manfaat kita, bergaul lah, ya, bergulai dengan Tuhan, bergaullah dengan Tuhan, supaya kita mendapat manfaat. Hagios itu yang dikhususkan, ya, kekudusan, ya. Seperti mana kita lihat seperti Henokh bergaul dengan Allah, bersahabat dengan Allah. Ya, seperti Ilya yang diangkat Tuhan, seperti Musa diangkat Tuhan. Karena hubungan itu begitu erat dengan Tuhan. Ya, apa respon kita? Bergaul dengan Tuhan. Ya, sebab Tuhan Allah itu yang merindukan hubungan, seorang fellowship. Seperti Anda dan saya pada hari ini. Ya, ours is not religion but relationship. Ya, saya ingatkan kembali, mungkin Anda pernah mendengar itu kan. Sebab itu Tuhan Yesus hadir ke dunia ini, mati untuk mission dia yang dikatakan untuk selesai. Dan lanjut kita lihat bersama apa respon kita, saudara. Apa tindakan kita? Yang seterusnya kita lihat itu pikul salib, saudara. Ya, kenapa harus kita pikul salib? Ya, sebab dalam Matius 10 ayat 38, kalau Anda baca Matius 10 ayat 38 itu berbicara, barang siapa yang mengikuti harus memikul salib. Kalau dia tidak pikul salib, dia tidak mengikut saya.
Kita tidak menikmati pergaulan ataupun yang dikatakan masuk ke ruang Maha Kudus itu. Tidak lagi ada keistimewaan kalau kita tidak mengikuti Yesus. Bahwa ketika Allah memandang kita, saudara, ketika Allah memandang kita, dia memandang Yesus Kristus bahwa kudus adanya manusia itu dia layakkan. Ya, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bayangkan begitu kudusnya Tuhan, yang Yesus tercemar dengan dosa. Itu yang dikatakan Hagios, khusus, orang yang kudus yang dikhususkan oleh Tuhan ini. Itu kita punya bahagian dalam hidup kita. Jadi kenapa perlu kekudusan nih, saudara? Kenapa kita perlu dikatakan perlunya pikul salib? Ya, kita peduli dan perlu mengerti dan percaya memerlukan sebalik salib itu sebagai penyelarasan, adjustment. Nah, kita kan baru kita merupakan orang Kristen yang berpengertian Alkitabiah, ya, Alkitab sungguhnya. Yesus Raja sebagai Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan memikul salib derita. Nah, kita orang Kristen pun harus mengalami hari yang sama. Nah, saya tidak mengatakan tentang penderitaan, harus kurang uang, kurang makanan supaya kita makin dekat dengan Tuhan, supaya kita sentiasa berpuasa. Aduh Tuhan, terima kasih karena kurang makanan. Bukan. Ya, banyak pengertian iman orang begini kan, banyak setengah-setengah hamba Tuhan dipikirkan begitu, tak payah bagi dia apa-apa, dia hidup dengan dari mana. Banyak yang salah. Ya, banyak salah. Ya, sampai dibiarkan begitu, tidak. Yang kita rindukan ini, saudara, yang hidup seperti Yesus. Yesus pun perlu makanan dan lapar, dia kan. Kalau kita berpeluang bertanya balik orang yang hidup bersama Yesus seperti Simon Petrus, apakah Yesus makan atau tidak? Sesungguhnya dia memang menyatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak apa, tetapi secara jasmani Yesus pun makan. Ya, itu semua katakan pikul salib. Itu berpengertian supaya kita mendalam dalam Alkitab. Yakobus juga mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, kan? Maksudnya manusia memerlukan tenaga untuk hidup. Ini respon kita, saudara, pikul salib. Dan saya percaya Anda tahu apa pengertiannya salib itu. Ya, salib mengertikan banyak arah, saudara. Karya salib. Dan saya sangat percaya kalau tiada salib dalam pengertian salib itu dalam hidup kita, saudara. Jadi kita tidak ada penyelarasan, tidak ada adjustment, tidak ada yang dapat kita lakukan. Sebab itu perlu salib. Dan ingat, salib yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini bukan secara material. Tak kira betapa besar anting salib yang kamu pakai, bahwa inilah bukti saya pikul salib. Bukan. Ya, yang Tuhan maukan melakukan kehendak-Nya saja. Pertama saya katakan bergaul tadi kan, supaya Anda mengerti kehendak Tuhan, rapat dengan Tuhan, supaya Anda bergaul dan pikul salib. Ini yang sederhana saya bisa sampaikan untuk jemaat agung kita. Apa yang diselesaikan? Nubuatan digenapi, manfaat dia sudah selesai, bahwa pengampunan itu total. Ya, manusia itu diampuni oleh darah anak domba sendiri. Nah, saudara, saya percaya firman Tuhan itu singkat buat kita dan jelas, biar Roh Kudus yang menuntun. Ya, dimanapun kita berada, dimana itu, mari kita bersama mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, saudara.
Ya, sebab kita tahu bahwa segala waktu itu Tuhan adakan, dan segala waktu itu Tuhan titipkan untuk kita mengerjakan hari yang luar biasa. Sangat percaya bahwa Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberi kebaikan kepada kita, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Ya, bahwa di dalam segala apa keadaan Tuhan memperlihatkan kita dan memperhitungkan segala hal yang baik. Ya, saya sangat percaya berkat Tuhan buat kita ya Bapak. Mari kita mengambil bahagian bersama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Mari kita ambil sikap berdoa. Darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan menebas perak Kau menebus diriku. Haleluya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa adanya Tuhan dan kasih Tuhan itu yang bersama kami. Pada waktu malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan bersabda, "Kita ambil roti bersama. Inilah tubuhku yang diberikan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dalam nama Yesus. Dan sesudah makan, Ia mengambil cawan, lalu mengangkat. Berfirmanlah Tuhan, cawan ini adalah materai perjanjian baru bagi hidup kita semua. Inilah darahku yang dicurahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi pernyataan akan aku. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa dan bersapaan. Bapa, terima kasih Tuhan atas karya besar-Mu di kayu salib yang mengerjakan Tuhan bahwa keadaannya hidup kami Bapa di dalam Engkau Bapa. Bahwa kami percaya bahwa adanya Tuhan yang begitu peduli, yang begitu mengerti dalam setiap Tuhan. Biar hari ini Tuhan bahwa karya Jumat Agung ini Bapa, kami merayakan, mengingati apa yang Yesus telah lakukan ribuan tahun dahulu ya Bapa. Sebab Engkau mengerjakan bahwa keselamatan, bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan usaha manusia, tapi keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya yang menjadikan kami, dan Engkau Tuhan yang membuat kami sentiasa berhasil. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin saudara. Sekian kebaktian kita. Saya lanjut.